Di penjara ini, gagal kabur bikin hukuman makin berat. Pria ini pernah gagal dan dikurung 2 tahun di ruang gelap. Di kapal, dia kenalan sama cowok pembuat uang palsu, lalu kerja sama. Karena insiden, dia mukul penjaga dan dihukum 2 tahun lagi di ruang gelap. Semua orang kira dia udah edan, tapi ternyata dia cuma pura-pura. Mereka bikin rencana kabur bareng. Si pria, cowok kacamata, si brewok, dan kuda kecil. Pas penjara muter film, mereka mulai aksi, tapi hujan gede bikin penjaga balik. Mereka tetap kabur, tapi cowok kacamata ini jatuh dan kakinya patah. Di pantai, kapal yang mereka beli bocor, badai datang. Si brewok nyaranin buang cowok kacamata, tapi si pria nolak dan mereka akhirnya berantem dan si cowok tenggelam. Si pria sempat hanyut tapi diselamatin kuda kecil. Pas sadar, mereka udah ditolong suku primitif. Cewek ini naik sepeda, lalu ketemu banjir gede dan kebawa arus sampai gorong-gorong. Dia nelpon pusat bantuan, tapi nggak bisa tutup saluran buat tandain lokasinya. Dia nyaris nyerah, tapi operator nenangin dan ngajak ngobrol. Dia cerita suaminya meninggal karena virus sebulan lalu. Sejak itu dia murung, sampai akhirnya dia rakit sepeda baru buat nenangin diri. Tapi pas keluar rumah, dia malah kena banjir. Nah, karena terus disemangatin, dia bangkit, gebuk tutup saluran sampai kebuka. Sinyal akhirnya aktif. Tim penyelamat datang dan narik dia keluar. Nenek umur 70-an ini nemu tambang emas di gunung. Karena nggak yakin itu emas beneran apa bukan, dia manggil seorang petugas buat ngecek. Tapi si petugas ini bilang itu cuma batu biasa, bukan emas. Nenek pikir mungkin matanya udah nggak jelas, jadi dia percaya aja. Tapi pas si petugas turun gunung, dia langsung nelpon orang. Nggak lama dia balik lagi ke sana bareng rombongannya. Salah satu dari mereka bawa alat buat deteksi logam, dan bener aja ternyata itu emas beneran. Bahkan satu gunung itu isinya emas semua. Mereka semua girang banget, ngerasa bakal jadi kaya raya, tapi dia udah bohongin nenek tadi. Ada bus nyangkut di antara dua gedung. Ternyata sejam sebelumnya ada bendungan retak, air bah nyapu kota, dorong bus sampai nabrak gedung. Di dalam bus masih banyak penumpang, di bawahnya ada cowok berdarah parah. Mana bus kalau goyang dikit bisa jatuh. Petugas akhirnya pasang tali biar bus nggak geser. Mereka selamatin cewek yang pendarahan otak ini, lalu bantu cowok yang ketakutan ini. Akhirnya bus diangkat pelan dan semua berhasil diselamatin. Di penjara ini, gagal kabur bikin hukuman makin berat. Nah, pria ini pernah gagal dan dikurung 2 tahun di ruang gelap. Di kapal, dia ketemu cowok berkacamata pembuat uang palsu. Lalu mereka kerja sama. Nah, karena insiden, si pria mukul penjaga sampai pingsan dan dihukum 2 tahun lagi di ruang gelap sendirian. Kepala penjara mau bikin dia nyerah, tapi suatu hari dia nemu setengah kelapa dan secari kertas bertuliskan, "Tahan terus, aku bakal kirim kelapa tiap hari." Itu pasti dari si cowok kacamata. Kelapa itu jadi semangat hidupnya, tapi akhirnya ketahuan juga. Si pengirim dipukuli hampir mati. Kepala penjara bujuk dia ngaku siapa yang kirim kertas itu, tapi si pria tetap bungkam. Meski disiksa dan kelaparan, dia tetap nggak nyerah. Ini serem banget, pemimpin pasukan ini berantem sama zombie, tapi zombie itu susah mati, malah nyerang balik dan ngegigit si pemimpin. Pangeran ngeliat itu, langsung lempar batu sampai zombinya mati. Tapi sayangnya pemimpin tadi udah berubah jadi zombie juga. Pangeran gak punya pilihan, dia harus bunuh si pemimpin dan buru-buru pergi ke kota kecil. Di penjara ini, gagal kabur bisa bikin hidup makin sengsara. Kabur pertama, 2 tahun di ruang gelap. Kabur kedua, 5 tahun. Kabur ketiga, dibuang ke pulau neraka. Kalau bunuh penjaga, dia dipenggal. Pria ini pernah gagal kabur dan dihukum 2 tahun. Di kapal, dia ketemu cowok pembuat uang palsu. Mereka sepakat kerja sama. Mereka dipindah ke penjara luar negeri. Dan mereka kenalan sama Om Brewok yang janji bantu kabur. Tapi ada napi lain yang kabur sambil bunuh penjaga. Langsung dipenggal. Si pria disuruh bantu ngurus mayat napi itu bareng si cowok berkacamata. Lihat darah, si cowok lemas, kena cambuk juga. Ngelihat itu, si pria nggak tahan. Dia ambil batu buat mukul penjaga. Tapi ingat, mukul penjaga bisa bikin dipenggal. Akhirnya dia kabur secepat mungkin, lompat ke sungai dan coba kabur lewat pelabuhan. Tapi sayangnya dia ditipu tukang perahu. Gagal lagi. Untung penjaganya cuma pingsan. Jadi hukumannya cuma 2 tahun lagi di ruang gelap. Gadis kecil ini dirawat gara-gara kena virus dari tanaman buatan manusia. Pas dia bangun, dadanya sesak dan ngerasa kayak ada yang ganggu. Terus kaget lihat ada makhluk raksasa dari tanaman. Dia jerit pingsan. Untungnya si wanita ahli virus ini langsung datang dan bawa dia kabur sebelum diserang. Ada juga pria ahli biologi ini yang sembunyi. Dia punya ide nyiram alkohol terus bakar tanaman itu. Tanamannya kebakar, musnah, dan mereka semua akhirnya selamat.
Di dalam penjara ada cewek, dia dengar suara ribut dari luar, langsung ngerasa ada yang gak beres. Tiba-tiba kepala desa lari masuk, tentara buru-buru buka pintu penjara. Tapi pas pintu kebuka, ada zombie yang langsung nyelonong masuk. Mereka buru-buru kabur, tapi ada tentara yang digigit pas lagi mau nutup pintu. Gak lama tentara itu berubah juga. Si cewek akhirnya ambil pedang, langsung nusuk leher si zombie. Ternyata di desa itu udah kena wabah zombie, dan sebagian orang yang kena udah berubah jadi zombie yang siap nyerang. Di penjara ini, gagal kabur bikin hukuman makin berat. Nah, pria ini pernah gagal 2 tahun dikurung di ruang gelap. Di kapal, dia kenalan sama cowok pembuat uang palsu, lalu bikin rencana kabur bareng. Mereka berhasil kabur, tapi badai datang, dan mereka diselamatin suku primitif. Teman-temannya pengen tinggal, tapi dia tetap pengen bebas. Pas jalan, dia lihat mobil polisi, lari cari cowok kacamata, tapi keburu ditangkep. Dia dihukum 5 tahun, lalu dibuang ke pulau neraka, pulau tanpa penjaga, penuh tebing dan laut ganas. Ternyata si cowok kacamata juga di sana, udah pasrah cuma gambar-gambar. Tapi si pria nggak pernah nyerah. Dia amatin ombak tiap hari. Akhirnya dia punya ide, kabur pakai karung apung, numpang arus laut. Tapi si cowok lebih milih tinggal karena ngerasa berkali-kali gagal gara-gara dia. Mereka akhirnya pelukan terakhir kali dan si pria lompat ke laut. Si cowok panik, tapi dari bawah tebing terdengar suara. Ternyata si pria selamat dan berhasil pergi bawa semangat kebebasan buat mereka berdua. Waktu Doge ini masih kecil banget, pria pemiliknya ini langsung jatuh hati. Sejak itu, hidupnya berubah. Rumah pria ini sempit, cuma 1 kamar. Tapi Doge ini senang. Walau nggak ada rumputan kayak di desa, si pria tetap ngajak keluar waktu Doge ini pengen buang air. Tapi dia malah malu diliatin. Akhirnya ditahan. Malamnya malah pipis di lantai. Tapi pria ini nggak marah, malah peluk Doge ini sambil duduk di sofa. Mereka nonton balapan bareng. Pas lihat mobil ngebut, Doge ini teriak-teriak semangat. Si pria ikutan pura-pura nyetir. Mulai dari situ, mereka akhirnya suka pergi bareng ke sirkuit. Baru beli rumah, pria ini nemu mayat dan uang ratusan juta di halaman rumahnya. Sejak itu, kejadian aneh terus muncul. Listrik mati, alarm bunyi, sampai mayat itu berdiri di depan pintu. Dia potong mayatnya pakai gergaji mesin, tapi gangguan makin parah. Lama-lama, dia makin edat, kerjaannya kacau, berantem sama teman, sampai ngurung orang-orang yang dia curigai mau ngambil uangnya. Akhirnya, menantunya sendiri pun dipukul dan dikurung. Di rumah kosong, cowok ini nemu kostum badut. Begitu dipakai, bajunya tiba-tiba nempel ke kulit dan gak bisa dilepas. Istrinya coba cabut hidungnya, malah keluar darah. Tubuhnya berubah, pikirannya ikut keganggu. Dia cari penjualnya. Ternyata kakek tua yang bilang kostum itu dari kulit malu bertanduk pemakan anak kecil. Si cowok pingsan, bangun udah diikat. Dan kakek itu coba bunuh dia pakai golok, tapi gak mempan. Dia dorong si kakek, bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi di jalan, kakek itu nyekik dia dari belakang. Mobil mereka akhirnya nabrak tembok. Istrinya akhirnya nyari lewat pelacak HP, nemu suaminya yang udah berubah, tapi dia tetap sayang. Akhirnya si cowok diikat di ruang bawah tanah dan istrinya disuruh cari kakek itu buat nyetop kutukannya. Saat itu anak mereka pulang sekolah sambil nangis karena dikejar temennya. Si cowok nyuruh anaknya ambil obeng, tapi pas istrinya balik bawa petunjuk buat ngusir makhluk itu, suaminya ternyata udah hilang, gak tahu kemana. Di rumah kosong peninggalan keluarga, seorang cowok nemu baju badut lengkap, iseng dipakai. Tiba-tiba rambut palsunya lengket ke kepala, hidung merahnya nancep ke kulit. Bajunya makin lama makin sempit, mau dilepas juga nggak bisa. Dicoba potong pakai alat tajam, malah alatnya yang rusak. Dia pun pulang ke rumah, doginya langsung ngamuk dan gonggongin dia. Istrinya awalnya nggak bercanda, tapi pas ngelihat suaminya beneran panik, dia coba bantu cabut hidung badut itu. Hidung itu copot, tapi darah ngalir dari hidung suaminya. Sejak itu, tubuh si cowok mulai berubah. Dia mulai ngerasa bukan dirinya lagi. Di rumah kosong, seorang cowok nemu kostum badut lengkap. Begitu dipakai, rambut dan hidungnya lengket ke kulit. Bajunya makin sempit dan gak bisa dilepas. Istrinya coba cabut hidung badut itu. Malah keluar darah. Tubuh si cowok mulai berubah. Dia gak ngerasa jadi dirinya sendiri. Dia cari penjual baju itu. Ternyata kakek tua yang bilang kalau kostum itu terbuat dari kulit dan rambut makhluk bertanduk pemangsa anak kecil. Si cowok pingsan, bangun dalam keadaan diikat. Dan kakek itu tiba-tiba bawa golok ngarahin ke dia, tapi gak mempan. Si cowok akhirnya ngedorong si kakek dan ngebawa kakek itu ke rumah sakit jiwa. Tapi di jalan, tubuhnya berubah makin aneh dan kakek itu tiba-tiba nyekik dia dari belakang. Mobil mereka akhirnya nabrak tembok.
Ini bukan game biasa. Sekali ambil HP, artinya ikut main dan gak bisa mundur. 3 cowok ini dan 2 cewek ini masuk game pertamanya. Semua bermula pas cewek ini keluar gedung. Tiba-tiba Tokyo kosong. Dalam sekejap, orang-orang ngilang. Nah, 3 anak muda ini muncul. Ngira kota udah bebas, tapi layar besar nyala dan ada tulisan game dimulai. Mereka disuruh ke gedung tua, dikasih HP. Nah, masih bingung nih. Tiba-tiba cewek ini masuk dan ambil identitas cowok lain. Dia panik, artinya game udah resmi mulai. Gak lama, ada siswi juga yang nekat masuk. Mereka pun akhirnya masuk ke ruangan, siap main atau mati. Seorang cowok datang ke rumah ceweknya, tapi ceweknya nggak bukain pintu. Pas ngintip dari celah, dia lihat ceweknya bangkit dari lantai dengan gerakan aneh. Langsung nyeruduk ke pintu. Untung giginya copot semua, jadi gigitannya gagal. Tapi cowok itu tetap kegigit di tangannya. Nah, karena panik, dia nyamber senapan dan nggak sengaja ngebunuh ceweknya sendiri. Belum habis rasa bersalahnya, dia keluar rumah dan lihat kota udah penuh sama mayat hidup. Ternyata di kota itu menyebar virus zombie dan ceweknya tadi udah kena virus itu. Wabah virus zombie nyebar di kota ini dan 5 penyintas ini dikejar zombie dan mereka cuma punya 96 peluru. Pria ini tetap tenang, tembak kepala zombie, yang lain bantu lawan pakai senjata seadanya. Tapi zombinya kebanyakan dan semuanya akhirnya tewas. Tiba-tiba zombie gemuk ini muncul. Dia tembak tapi nggak bisa mati. Belum isi peluru, dia ketindih. Tapi untungnya berhasil kabur. Lalu bunuh zombie itu. Di tengah chaos, dia buka lengan baju dan jam Rolexnya yang ganggu. Terus dia putar tangannya, isi peluru dan nembak dengan tepat sasaran. Si zombie terakhir akhirnya tumbang dan dia pun ngerasa lega. Setiap minggu, pria ini duduk sendiri, isi peluru ke pistol, muter silinder, terus taruh pistol ke bawah dagu. Dia sebenarnya nggak pengen hidup, tapi nasib selalu bikin dia tetap selamat. Dia adalah mantan tentara, perang bikin kepalanya rusak, minum arak dicampur rasa takut, terus lanjut nembak diri sendiri. Itu udah jadi kebiasaannya. Tiap minggu itu beda, habis main maut, dia malah jadi penyelamat. 2 perampok masuk ke minimarket, semua orang tiarap. Cuma pria ini yang berdiri tenang. Waktu ditodong, dia malah nyuruh perampok itu nembak. Karena takut, si perampok nggak berani. Malah dibikin tumbang sama si pria. Yang satu lagi coba nyerang, langsung dipelintir sampai pasrah. Duit rampokan dia kasih ke kasir, lalu dia pergi bawa arak sendirian lagi. Pria ini mantan tentara, dapat kabar adiknya kritis di luar negeri. Pas sampai rumah sakit, dia lihat perawat keluar, tapi nggak lama adiknya malah kejang. Setelah diselamatin, terekam nggak ada jejak si perawat. Dia curiga adiknya mau dibunuh. Dari teman adiknya, dia tahu soal sindikat gelap yang nyulik cewek buat kerja paksa. Adiknya mau bongkar itu, makanya diincar. Teman adiknya sempat kasih flashdisk bukti, tapi dia kemudian tewas. Si pria bawa bukti itu ke polisi, nemu foto bar tempat sindikat ngumpul. Dia nyusup, nemuin dan hajar salah satu anggota yang ngaku bawahannya bos geng itu. Dia terus ke markas bos, temuin cewek-cewek dikurung. Karena musuh kebanyakan, dia mundur cari bantuan. Tapi salah satu petugas yang dia percaya ternyata pengkhianat dan ngasih info dia ke geng itu. Si pria curiga, langsung suruh rekannya mundur dan ngikuti si pengkhianat ke pelabuhan.